langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Nanti kan maksudnya apa? Ini misalkan kalau kita melakukan sesuatu itu kan nggak mungkin langsung jadi. Contohnya kalau kita mau buat nasi goreng nih misalnya, langsung jadi nasi goreng nggak? Pasti ada langkah-langkahnya dimaksud dalam next prosedur itu. Jadi tujuannya apa? Kalau misalkan kita mau buat nasi goreng, itu tujuannya untuk apa? Nah, itulah tujuan dari teks prosedur itu. Dan teks prosedur itu memiliki ciri-ciri. Apa saja, Bu? Yang pertama itu adalah ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki poin, langkah-langkah. Memiliki langkah-langkah. Memiliki langkah-langkah menggunakan kata kerja tidak menggunakan konjungsi. Keempat, menggunakan
mencuci piring tujuannya apa? Untuk bisa digunakan lagi. Iya, bisa juga biar bersih kan. Kalau ini tadi menyetrika baju, tujuannya Supaya nyaman dipakai. memasak seblak, tujuannya untuk apa? Dimakan ibu Biar tidak lapar. Yang ketiga itu materi atau alat dan bahan. Kan pastinya di dalam kalau membuat itu kan ada alat bahannya. Oh, ada ibu. Ya, seperti kalau menyetrika baju membutuhkan Gosokan. baju yang akan digosok. Apa tadi? Istri. Ya betul. Yang keempat itu langkah-langkahnya. Tentu langkah-langkah. Kalau misalnya ini siapa tahu namanya? Iya ibu. Nah, kalau cara menyetrika baju, langkah-langkahnya sebutkan dulu. Umpamanya ambil gosokan, hubungkan Colokan ke stop. nah, begitu. Itulah yang dimaksud dengan Langkah-langkah. Itu penutup. Ya, penutup tahulah kalian itu apa. Jadi itulah yang dimaksud dengan Teknik prosedur. Paham nggak? Paham, Ibu. Kalau udah paham semuanya, Ibu tutup. Tapi ini sebenarnya harus mengerjakan. Tapi karena ini nggak sempat, jadi lain kali aja ya kita kerjakannya. Iya, Bu. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.